Bab 1051 Kaisar Bela Diri Terbesar. Chu Feng membuka matanya dan menemukan bahwa seorang wanita dengan sosok yang sangat baik berdiri di sampingnya. Sosok wanita ini sungguh luar biasa. Kaki panjang, ramping dan indah, dada kuat dan lembut. Mengenakan gaun, penampilannya menyebabkan banyak detak jantung pria berakselerasi dan menjadi bersemangat. Meskipun penampilan wajahnya tidak dapat dianggap sangat indah, proporsi fitur wajahnya sangat baik. Melihatnya, dia memberikan sensasi yang sangat menghibur. Terutama mulut yang lembut dan merah muda itu, lekuk senyumnya sangat mempesona. Wanita ini adalah orang yang berbicara untuk Li Lei dan mereka selama mereka dihina oleh Zhao Gensuo. Dia juga orang yang datang untuk meminta bantuan Chu Feng ketika Cloud Thunder Pavilion mempermalukan murid-murid hutan Qianwood Selatan. Setelah berinteraksi dengannya selama beberapa hari terakhir, Chu Feng sekarang tahu nama wanita ini adalah Wang Wei. Dia adalah salah satu dari 21 murid luar biasa di hutan Qianwood Selatan dan juga yang memiliki hubungan terbaik dengan Chu Feng. Kakak senior Wang Wei, apakah kamu menyarankan bahwa kolam abadi era kuno ini memiliki semacam asal-usul yang istimewa? Bagaimana kalau kamu memberitahu aku tentang hal itu? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Tentu saja, aku bisa melakukan itu. Wang Wei tersenyum senang dengan senyumnya yang mempesona. Dia kemudian duduk di samping Chu Feng dengan santai sebelum menggunakan suaranya yang terdengar manis untuk mengatakan. Seperti namanya, kolam abadi era kuno adalah sesuatu yang telah ada sejak era kuno. Itu adalah produk alam dan juga sesuatu yang sangat diperhatikan oleh surga. Itu karena, tempat itu benar-benar tanah suci untuk penanaman. Apalagi itu bukan hanya kolam tunggal. Ada Ancient Immortal Ponds era kuno yang terletak di banyak lokasi di tanah suci Martialism. Sebagai contoh, di domain Qianwood ini yang dikendalikan oleh Gunung Qianwood, ada 3 kolam abadi era kuno, kata Wang Wei. Tidak heran mereka mengatakan bahwa para pembudidaya ahli di tanah suci bela diri sangat banyak. Jadi tidak hanya energi alami di sini lebih baik, menyebabkan tubuh seseorang menjadi lebih kuat, surga bahkan menganugerahkan kolam abadi era kuno di atasnya. Dengan harta seperti itu, hidup dalam keadaan seperti ini, akan sulit bagi seseorang untuk tidak menjadi kuat. Setelah memikirkan wilayah Laut Timur dan 9 provinsi benua, Chu Feng tidak dapat menahan diri dari mendesah. Surga benar-benar tidak adil. Tanah suci martialisme benar-benar jauh lebih cocok untuk kultivasi. Saudara junior Chu Feng, ucapan seperti itu salah. Kolam abadi zaman kuno bukanlah hal-hal yang orang bisa dengan santai masuk seperti yang diinginkan. Meskipun Immortal Pond era kuno terbuka sekali setiap tahun, ini juga pertama kalinya aku melakukan perjalanan ke satu. Apakah kamu tahu mengapa itu terjadi? Tanya Wang Wei. Mungkinkah kolam abadi era kuno tidak diizinkan masuk dengan santai karena mereka dikendalikan oleh seseorang? Tanya Chu Feng. Pintar, kolam abadi zaman kuno memang dikendalikan oleh orang-orang. Dari 3 Immortal Pond era kuno yang terletak di Qianwood Domain, selain yang dikendalikan oleh Gunung Qianwood, 2 lainnya keduanya ditempati oleh peri kuno era. Untuk kolam abadi era kuno yang dikendalikan oleh Gunung Qianwood, mereka hanya akan membiarkan murid inti mereka untuk masuk seperti yang mereka inginkan. Orang luar dapat melupakan bahkan bermimpi untuk memasukinya. Adapun 2 ditempati oleh elf era kuno, meskipun mereka akan dibuka sekali setiap tahun, biaya masuk tidak signifikan. Untuk Martial Lords, semua orang diminta untuk menyerahkan persenjataan kerajaan. Selain itu, persenjataan kerajaan harus berkualitas tinggi. Baik kualitas biasa atau kualitas menengah tidak diterima. Untuk Martial Kings, setiap orang diharuskan memiliki lebih dari 10 persenjataan kerajaan berkualitas tinggi. Adapun kaisar setengah bela diri, bahkan jika mereka memiliki persenjataan kerajaan, mereka tidak akan diizinkan untuk masuk. Kata Wang Wei. Ini sebenarnya mahal. Setelah mendengar kata-kata Wang Wei, Chu Feng akhirnya mengerti mengapa bahkan kekuatan seperti hutan Qianwood Selatan hanya bisa membawa murid-murid yang mereka rencanakan untuk dikirim ke Gunung Qianwood setiap tahun untuk berlatih di Immortal era kuno. Kolam. Jadi itu karena harga memasuki Immortal Pond era kuno untuk berlatih sangat boros. Royal Armament adalah senjata yang hanya bisa dibuat oleh para spiritis dunia yang berjubah royal. Meskipun untuk kekuatan yang sudah ada sejak lama seperti hutan Qianwood Selatan, persenjataan kerajaan mungkin tidak dianggap sebagai sesuatu yang utama. Namun, apa yang diinginkan pengontrol dari Pond Abadi Immortal era kuno bukanlah Royal Armament biasa, melainkan Royal Armament yang berkualitas tinggi. Meskipun mereka berdua Royal Armament, perbedaan sedikit dalam kualitas menyebabkan dunia perbedaan di antara mereka. Dengan demikian, harga yang diminta seperti era kuno benar-benar tidak murah.
Menyerahkan beberapa puluh persenjataan kerajaan berkualitas tinggi setiap tahun jelas merupakan harga yang sangat besar bagi hutan Cianwood Selatan karena bahkan persenjataan kerajaan biasa pun sangat terbatas di wilayah Laut Timur. Namun, dibandingkan dengan harga yang dituntut oleh peri kuno, Chu Feng lebih tertarik pada peri kuno. Karena itu, dia bertanya dengan cara yang sangat aneh. Kakak senior Wang Wei, bukankah domain Cianwood ini di bawah kendali Gunung Cianwood? Kenapa 2 dari 3 tambak abadi era kuno dikendalikan oleh peri kuno? Mereka benar-benar menempati lebih banyak kolam abadi era kuno daripada pengontrol wilayah ini? Apa sebenarnya peri kuno ini? Saudara junior Chu Feng, ini adalah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sebagai salah satu dari 9 kekuatan, Gunung Cianwood secara alami sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang diketahui seluruh tanah suci martialisme. Namun, jika seseorang harus benar-benar membandingkan mereka, maka elf zaman kuno tidak kalah dengan Gunung Cianwood. Sebaliknya, mereka jauh lebih kuat daripada Gunung Cianwood. Mereka adalah ras yang kuat yang telah ada sejak era kuno. Selama masa keemasan mereka, dikatakan bahwa bahkan 3 istana dan 4 klan sangat takut kepada mereka. Jadi, tidak perlu menyebutkan tentang Gunung Cianwood belaka, kata Wang Wei. Mereka benar-benar sekuat ini. Chu Feng sedikit terkejut. Sebuah ras yang telah ada sejak era kuno, Chu Feng benar-benar sangat ingin tahu tentang mereka. Lagi pula, di wilayah Laut Timur, semua makhluk hidup dari era kuno sudah tidak ada lagi. Tentu saja, elf era kuno benar-benar kuat. Rumor mengatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, elf era kuno mengendalikan semua kolam abadi era kuno di tanah suci martialism. Selain itu, mereka menolak untuk membukanya untuk ras atau kekuatan apapun. Pada saat itu, 3 istana, 4 klan dan 9 kekuatan manusia terkuat ini, semua memiliki kerinduan yang sangat kuat untuk kolam abadi era kuno. Namun, meskipun mereka tahu bahwa Immortal Pond era kuno akan sangat berdampak bagi budidaya keturunan mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berani memiliki motif tersembunyi untuk Pond Immortal era kuno. Alasan untuk itu adalah karena mereka takut akan elf era kuno, ras yang kuat ini telah ada sejak zaman era kuno. Kata Wang Wei, mereka sebenarnya sekuat ini? Dalam hal itu, apa yang akhirnya terjadi? Apa yang menyebabkan penyebab situasi saat ini? Tanya Chu Feng. Mendengar pertanyaan Chu Feng, Wang Wei pertama-tama menarik napas dalam-dalam sebelum menampilkan emosi yang sulit digambarkan di pipinya yang cerah. Saat itulah dia berkata, itu karena satu-satunya kaisar bela diri terhebat yang pernah muncul dalam sejarah tanah suci martialisme kita. Kaisar marsial terbesar, Chu Feng segera menjadi tertarik. Dia adalah manusia. Menurut catatan sejarah, dia bukan hanya kaisar marsial manusia yang paling kuat, dia juga seorang kaisar marsial yang begitu kuat yang melampaui semua yang lainnya. Dia merasa bahwa meskipun tambak abadi era kuno sangat terkait dengan peri kuno, tambak abadi era kuno, bagaimanapun, adalah hal-hal yang dianugerahkan ke tanah suci martialisme kita oleh surga. Dia merasa bahwa semua makhluk hidup di tanah suci martialisme harus dibiarkan mengalami manfaat dari kolam abadi era kuno. Jadi, dia akhirnya melakukan hal yang semua orang ingin lakukan tetapi tidak berani melakukannya. Sendiri, ia menerobos markas elf era kuno dan meminta mereka untuk menyerahkan sebagian dari Immortal Ponds era kuno kepada manusia. Selain itu, ia menuntut agar para elf era kuno untuk membuka tambak abadi era kuno mereka yang mereka kuasai untuk semua makhluk hidup setahun sekali. Dihadapkan dengan tuntutan kasar dan tidak sopan semacam itu, para penguasa zaman itu, para peri kuno dari era kuno itu, tentu saja tidak akan menyetujuinya. Karena itu, pertempuran tak terelakkan terjadi. Namun, orang yang dikatakan paling kuat di era itu, Raja Elf era kuno, dikalahkan oleh Kaisar bela diri yang agung itu. Setelah itu, Martial Emperor itu menjadi eksistensi terkuat yang diakui publik di era itu. Pada akhirnya, dia berhasil membuat peri era kuno melepaskan sebagian dari Immortal Ponds era kuno mereka dan menyerahkan kendali mereka ke 3 istana, 4 klan dan 9 kekuatan. Selain itu, bahkan untuk kolam abadi era kuno yang dikendalikan peri elf kuno, mereka diharuskan untuk membuka sebagian dari mereka untuk umum setiap tahun sekali sehingga semua makhluk hidup di tanah suci martialism akan memiliki kesempatan untuk langkah kaki dan latih mereka. Ketika dia berbicara sampai titik ini, nada suara Wang Wei sudah mencapai kegembiraan. Pada saat ini, Chu Feng juga akhirnya mengerti mengapa Wang Wei akan memiliki perubahan pikiran yang aneh ketika dia menyebutkan ini kaisar marsial terhebat. Ternyata perubahan semacam itu dalam pikirannya sebenarnya adalah penghormatan dan pemujaan dari lubuk hatinya. Dalam tubuh wanita, penghormatan dan pemujaan semacam ini adalah yang paling berbeda.
Bab 1052 Identitas Sejati Kaisar Bela Diri. Dalam hal ini, senior ini benar-benar telah melakukan perbuatan baik untuk tanah suci martialism. Dalam hal ini, kakak senior Wang Wei. Mungkinkah Kaisar Bela Diri terhebat ini masih hidup? Tiba-tiba Chu Feng bertanya. Di wilayah Laut Timur, Immortal Lady Piao Miao mampu menggunakan energi di dalam Misty Immortal Peak untuk hidup hampir 1000 tahun. Kekuatan Kaisar Bela Diri berkali-kali lebih kuat dari Raja Bela Diri, dengan kekuatan mereka yang luar biasa dan metode tanah suci martialisme. Mungkin tidak mustahil bagi mereka untuk hidup selama 10.000 tahun. Selain itu, Kaisar Marsial itu adalah eksistensi yang luar biasa. Namun, siapa yang akan berpikir yang berhadapan dengan pertanyaan Chu Feng? Wang Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Kaisar Marsial sangat kuat, harapan hidup mereka masih terbatas. Dikatakan bahwa 10.000 tahun adalah waktu maksimum seorang Kaisar Bela Diri bisa hidup. Akhir dari harapan hidup mereka adalah sesuatu yang sangat sedikit yang bisa didobrak oleh Kaisar Bela Diri. Siapa yang akan berpikir bahwa batas yang ditetapkan oleh surga akan sesulit ini untuk dilampaui? Jika tidak mungkin bahkan untuk senior itu, kemungkinan akan lebih sulit bagi Kaisar Marsial lainnya. Chu Feng menghela nafas. Kaisar Bela Diri terhebat itu telah melakukan hal yang luar biasa. Jika memungkinkan, Chu Feng benar-benar ingin bertemu dengan Kaisar Bela Diri itu. Namun, itu akan muncul sekarang bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Meskipun 10.000 tahun adalah batas yang bisa dijalani seorang Kaisar Bela Diri dan sangat jarang ada orang yang mampu melampaui batas itu. Bahwa Kaisar Bela Diri terbesar tidak mati karena usia tua. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengorbankan hidupnya untuk tanah suci martialisme kita. Itulah alasan dia dinamai Kaisar Bela Diri terbesar dalam sejarah, tanpa preseden maupun yang berikutnya. Dijelaskan Wang Wei, mengorbankan hidupnya untuk tanah suci bela diri? Kakak senior Wang Wei, apa maksudmu dengan itu? Tanya Chu Feng dengan rasa ingin tahu. 10.000 tahun yang lalu, iblis yang menakutkan muncul di tanah suci bela diri. Iblis itu sangat kejam dan memiliki kekuatan meluap. Memproklamirkan diri sebagai kaisar magma dan telah datang dari jurang bawah tanah, sebuah dunia yang serba hitam tanpa cahaya, dunia magma. Itu telah menembus ikatannya dan ingin memperbudak semua makhluk hidup. Karena itu, dia akhirnya membawa malapetaka yang menghancurkan ke tanah suci bela diri. Pada saat itu, bukan hanya kekuatan manusia yang diserang olehnya, binatang buas dan bahkan peri era kuno diserang olehnya. Yang paling penting adalah bahwa sebenarnya tidak ada yang mampu melawannya, tidak ada yang mampu melawannya. Dari Kaisar Marsial yang kuat dari era itu, setidaknya 80% dari mereka terbunuh oleh Kaisar Magma itu. Semua ras dan kekuatan akhirnya menerima pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tepat pada saat ketika semua makhluk hidup di tanah suci martialisme telah jatuh dalam keputusasaan dan menyerah semua harapan. Tepat pada saat mereka merasa bahwa tanah suci martialisme mungkin musnah. Kaisar Marsial terbesar muncul sekali lagi. Pertempuran antara Kaisar Bela Diri terbesar dan Kaisar Magma mengguncang seluruh tanah suci bela diri. Namun, karena mereka berdua terlalu kuat, tidak ada yang berani mendekati mereka dan menonton pertempuran. Setelah dunia yang terguncang dengan perlahan berangsur-angsur tenang, tidak ada yang bisa menemukan jejak Kaisar Marsial terbesar lagi. Pada saat yang sama, Kaisar Magma itu juga menghilang, tidak pernah muncul lagi. Dan sekarang, 10.000 tahun telah berlalu. Banyak ahli telah lahir dan mati karena usia tua. Namun, tak satu pun dari mereka muncul lagi. Dengan demikian, semua orang percaya bahwa mereka berdua pasti tewas bersama dalam pertempuran saat itu. Namun, semua orang di tanah suci martialism tidak akan pernah lupa bahwa dialah yang telah menyelamatkan kita, dialah yang menyelamatkan tanah suci martialisme. Tidak hanya manusia, tetapi semua ras lain juga sangat berterima kasih atas apa yang telah ia lakukan untuk mereka. Jadi, meskipun dia telah menghilang begitu lama, peri era kuno tidak kembali pada perjanjian yang mereka buat dengannya. Mereka tidak pernah berpikir untuk mengambil kembali kolam abadi era kuno. Mereka bahkan membuka pon abadi immortal era kuno yang mereka kontrol untuk semua orang setiap tahun sekali. Meskipun harga untuk memasuki pon abadi immortal era kuno tidak signifikan, mereka masih membukanya sekali setiap tahun. Perilaku para elf era kuno menyebabkan beberapa orang mengatakan bahwa karena mereka adalah kekuatan yang paling kuat 10.000 tahun yang lalu. Itu menyebabkan Kaisar Magma menyerang mereka yang paling dalam, menyebabkan mereka memiliki kerugian paling parah. Meskipun 10.000 tahun telah berlalu, mereka masih belum pulih dari kerugian mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung melawan kekuatan manusia dan itulah alasan mengapa mereka tidak berani mengambil kembali tambak abadi era kuno.
Namun, ada juga orang-orang yang berpikir bahwa orang-orang yang menderita kerugian besar jelas tidak terbatas pada peri kuno. Praktis semua kaisar bela diri dari waktu itu dimusnahkan oleh Kaisar Magma. Bukan karena peri era kuno takut pada manusia. Sebaliknya, itu karena mereka menghormati kaisar marsial terbesar. Itulah alasan mengapa mereka mematuhi perjanjian mereka dengan dia. Namun, terlepas dari apa yang dipikirkan elf zaman kuno, terlepas dari apakah ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini atau tidak, kontribusi yang ditinggalkan oleh senior itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia memang kaisar marsial terbesar yang pernah ada di tanah suci martialisme kita dan akan selamanya menjadi yang terbesar. Mengatakan sampai titik ini, ekspresi penghormatan pada wajah Wang Wei bahkan lebih berbeda. Namun, ada juga sedikit kesedihan yang tercampur di dalamnya. Namun, setelah mendengar sampai titik ini, Chu Feng merasa bahwa kisah kaisar bela diri terbesar memberi perasaan deja vu. Jadi, dia bertanya, Senior Wang Wei, apa nama kaisar marsial terbesar itu? Saudara junior Chu Feng, untuk menghormatinya. Orang-orang di tanah suci martialisme semua memanggilnya sebagai kaisar marsial terbesar. Sangat jarang orang memanggilnya dengan namanya. Jika seseorang berani menyebutkan namanya yang tabu, mereka akan dianggap tidak sopan terhadapnya. Jadi, sementara aku bisa memberitahu kamu siapa namanya, kamu pasti tidak boleh menyebutkan namanya secara langsung kepada orang lain dalam percakapan. Wang Wei serius memperingatkan Chu Feng. Kemudian, dia menggerakkan mulutnya yang mempesona di samping telinga Chu Feng dan dengan lembut berkata, nama senior kaisar bela diri terhebat senior itu adalah King Xuantian. Senior King Xuantian, seperti yang diharapkan, itu dia. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Wei, meskipun Chu Feng sudah menduga itu mungkin terjadi, dia masih terkejut. Dia tahu bahwa King Xuantian sangat kuat tetapi dia tidak pernah berharap dia memiliki reputasi seperti itu di tanah suci martialism. Dia sebenarnya dikenal sebagai kaisar marsial terbesar yang pernah ada di tanah suci martialism. Namun, setelah memikirkan tentang legenda dirinya di wilayah Laut Timur serta hal-hal yang diceritakan oleh teknik kebangkitan burung vermilion kepadanya, Chu Feng tahu bahwa King Xuantian kemungkinan tidak mati. Ada legenda di wilayah Laut Timur. Dikatakan bahwa putra magma dewasa tiba-tiba muncul di wilayah Laut Timur 10.000 tahun yang lalu. Putra magma itu sangat menakutkan dan ingin menghancurkan wilayah Laut Timur. Kemudian, itu dikalahkan oleh kaisar bela diri yang kuat. Chu Feng merasa bahwa legenda wilayah Laut Timur itu benar dan pencapaian King Xuantian di tanah suci martialisme juga benar. Jika tebakannya benar, apa yang sebenarnya terjadi akan seperti ini. Kaisar magma mungkin adalah anak magma yang dewasa. Itu pasti telah mengubah namanya. Seharusnya makhluk yang sangat kuat. Kalau tidak mungkin bahkan orang-orang dari tanah suci martialisme tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Seharusnya kaisar magma pertama kali muncul di tanah suci bela diri. Kemudian, itu berakhir memiliki pertempuran besar dengan King Xuantian. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pertempuran mereka akhirnya bergerak ke wilayah Laut Timur. Untuk orang-orang di tanah suci martialism, mereka berpikir bahwa mereka berdua telah tewas bersama dalam pertempuran. Namun, sebenarnya mereka belum. Itu karena mereka berdua pasti bertarung lagi di wilayah Laut Timur. Kalau tidak mungkin ada legenda seperti itu di wilayah Laut Timur. Adapun hasil dari pertempuran mereka, itu adalah King Xuantian menggunakan kekuatan keempat Best Divine untuk mengalahkan dan menyegel Kaisar Magma. Ini juga alasan mengapa tubuh dan kesadaran dari empat Best Divine dipisahkan, menyebabkan mereka kemudian berubah menjadi keterampilan rahasia. Adapun apakah King Xuantian sudah mati atau tidak, berdasarkan apa yang disebutkan teknik kebangkitan burung vermilion sebelumnya, dia kemungkinan besar tidak mati. Paling tidak, pada saat setelah mereka menyegel Kaisar Magma dengan tubuh mereka, King Xuantian masih hidup. Menurut apa teknik kebangkitan burung vermilion, King Xuantian adalah individu yang sangat kuat. Saat ini, ia masih harus hidup. Kata-kata persis dari Vermilion Bird adalah, seorang pria seperti dia, tidak ada banyak hal yang bisa membunuhnya. Satu-satunya hal yang bisa mengancamnya adalah dirinya sendiri. Petik 2. Bab 1053 Jarum Abadi Era Kuno. Meskipun deskripsi burung vermilion yang digunakan untuk menggambarkan King Xuantian tampak seperti kesombongan, itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya King Xuantian. Paling tidak, itu menunjukkan bahwa batas kaisar marsial, harapan hidup mereka, untuk saat ini, bukan sesuatu yang bisa membingungkannya. Namun, jelas bahwa bahkan jika King Xuantian masih hidup, dia belum pernah kembali ke tanah suci martialism. Jika dia punya, tidak masuk akal bagi tanah suci martialisme untuk tidak memiliki berita tentang dirinya setelah pertempuran itu.
dan membuat semua orang berpikir dia telah binasa bersama dengan Kaisar Magma. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa King Xuantian mungkin telah meninggalkan tanah suci martialism. Adapun kemana King Xuantian pergi ke, sangat mungkin untuk tempat itu menjadi tempat keluarga Chu Feng saat ini tinggal. Dengan kata lain, yang disebut dunia luar. Meskipun ini hanya tebakannya, Chu Feng merasa bahwa kemungkinannya sangat mungkin. Bagaimanapun, King Xuantian sekuat itu. Ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu, seseorang akan mulai mengejar ranah baru. Karena dia memiliki kekuatan untuk melangkah ke domain baru, tidak akan ada alasan baginya untuk tinggal di sini dan tidak membuat kemajuan. Tentu saja, ini hanyalah tebakan Chu Feng. Mungkin saja King Xuantian telah lelah oleh pertempuran dan akhirnya menemukan tempat untuk bersembunyi untuk berlatih. Itu juga bukan tidak mungkin. Namun, terlepas dari apa itu mungkin, tetap benar bahwa King Xuantian masih hidup. Sayangnya, Chu Feng tidak bisa menyebutkan ini kepada siapapun. Tidak hanya dia tidak memiliki bukti, bahkan jika seseorang benar-benar percaya padanya, mereka akhirnya akan berpikir bahwa dia berhubungan dengan King Xuantian. Ini pasti akan menarik kemalangan yang mengancam jiwa baginya. Seperti itu, keuntungan dari mengungkapkan itu tentu akan kalah dengan kerugian. Jadi, Chu Feng memutuskan bahwa dia harus menangani masalah ini dengan hati-hati. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia pasti tidak akan mengungkapkan hubungan yang dia miliki dengan King Xuantian. Dia akan pergi sejauh tidak menggunakan keterampilan rahasia lagi. Di tempat ini, catatan tentang King Xuantian seharusnya menjadi lebih berbeda karena semua orang tahu bahwa King Xuantian bukan legenda melainkan kaisar marsial terbesar. Jika, secara kebetulan, ada catatan mengenai 4 Best Divine, catatan mengenai penampilan mereka serta kekuatan mereka, maka keterampilan rahasia yang ditampilkan oleh Chu Feng pasti akan ditemukan oleh mereka yang penuh perhatian. Setelah itu terjadi, dia pasti akan membawa bencana besar pada dirinya sendiri. Kaisar marsial terbesar mungkin belum tentu mati. Namun, tepat pada saat ini, suara seorang pria tua terdengar. Memalingkan kepala mereka untuk melihat, itu adalah Shikong Zhaixing. Meskipun kapal perang ini dikemudikan oleh Shikong Zhaixing, karena kekuatannya, tidak perlu baginya untuk duduk di tengah formasi. Selama dia berada di kapal perang, dia akan bisa mengarahkan kapal perang dengan gerakan yang tidak terkendali. Ini juga kekuatan setengah kaisar bela diri. Mereka sudah dibebaskan dari banyak ikatan pembudidaya bela diri lainnya. Tuan Kepala Sekolah, kamu mengatakan bahwa kaisar bela diri terbesar mungkin masih hidup? Apakah ini benar? Setelah mendengar kata-kata Shikong Zhaixing, mata Wang Wei menunjukkan ekspresi gembira. Sedikit emosional, dia langsung bertanya. Kaisar bela diri terhebat adalah misteri untuk memulai. Dia adalah tubuh ilahi yang menangkap kekuatan ilahi. Tidak hanya dia memiliki bakat yang tak tertandingi, kekuatan pertempurannya bahkan lebih melimpah. Namun, tidak ada yang tahu dari mana kaisar bela diri terhebat berasal atau dari keluarga mana ia dilahirkan. Paling tidak, keluarga terkuat di tanah suci bela diri saat itu semua tidak berhubungan dengan kaisar bela diri terhebat. Legenda mengatakan bahwa seseorang telah menyelidiki tentang asal-usul kaisar bela diri terhebat saat itu. Orang itu mengumpulkan informasi dari semua tanda-tanda abnormal ketika tubuh ilahi tiba di tanah suci martialism. Setelah memverifikasi mereka, dia menemukan bahwa tidak ada satupun tanda abnormal yang cocok dengan kekuatan ilahi yang dipahami oleh kaisar bela diri terbaik. Jadi, ada orang yang berspekulasi bahwa kaisar bela diri terbesar bukanlah seseorang dari tanah suci martialisme kita. Itu diyakini sebagai alasan mengapa ia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang-orang dari tanah suci martialisme. Dia bisa datang ke sini tanpa suara, jadi dia secara alami bisa pergi tanpa suara. Itulah sebabnya ada orang yang menduga bahwa kaisar bela diri terbesar tidak mati, kata Shikong Zhaixing. Dalam hal itu, dari mana kaisar marsial terbesar berasal? Wang Wei buru-buru bertanya. Dia benar-benar dan benar-benar tertarik pada hal-hal mengenai kaisar bela diri terhebat. Jika seseorang tahu tentang itu, maka itu tidak akan lagi menjadi misteri. Shikong Zhaixing tersenyum ringan. Dia kemudian berkata, meskipun aku tidak tahu dari mana kaisar marsial terbesar berasal. Apa yang aku tahu adalah bahwa kita telah tiba di tujuan perjalanan kita. Setelah mendengar apa yang dikatakan Shikong Zhaixing, baik Chu Feng dan Wang Wei tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah tiba dan buru-buru melemparkan pandangan mereka ke bawah di bawah bagian depan kapal perang. Mereka menemukan dataran tak terbatas di bawah kapal perang. Dataran itu sangat besar, sangat besar. Tidak hanya besar, itu juga sangat misterius, indah secara misterius. Itu karena dataran tak terbatas itu dipenuhi kabut putih.
Kabutnya terlalu tebal, bahkan lebih tebal daripada awan. Kabut itu praktis menutupi seluruh dataran, menutupi penampilan dataran yang sebenarnya. Sejauh mata memandang, tempat itu tidak tampak seperti dataran dan malah lebih mirip tanah dewa. Benar-benar indah di luar imajinasi dan pemandangan yang tak tertandingi. Meskipun Chu Feng telah melihat banyak pemandangan indah sebelumnya, hatinya masih bergetar melihat dataran ini. Sensasi riang dan santai mengalir ke dalam dirinya. Itu karena dataran ini benar-benar terlalu besar. Benar-benar semua yang bisa dilihat mata. Dibandingkan dengan lautan pohon Cianwood Forest Selatan yang mencapai langit, dataran ini berkali-kali lebih luas. Dataran tanpa batas seperti itu dipenuhi kabut putih tanpa batas. Secara alami, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Wow, ada begitu banyak orang. Tiba-tiba, seseorang berteriak ketakutan. Ternyata setelah mengetahui bahwa mereka telah tiba di lokasi kolam abadi era kuno, semua orang datang ke haluan kapal perang dan melihat ke bawah. Pada saat ini, kapal perang itu terbang sangat rendah. Menambahkan fakta bahwa para peladang memiliki penglihatan yang luar biasa untuk memulai, mereka dapat secara samar-samar melihat bahwa sekelompok besar orang berkumpul di luar dataran itu. Mereka saat ini melanjutkan ke dataran dari berbagai arah. Selain orang-orang yang bepergian di tanah, ada juga banyak tokoh di udara. Ada kapal perang yang sangat besar serta binatang buas yang telah dijinakkan sebagai gunung. Beberapa saat ini terbang ke bawah seperti angin kencang dan kilat, sedangkan yang lain telah terbang ke arah lautan kabut yang luas untuk menghargai pemandangan indah tempat ini dari jarak dekat. Singkatnya, sejumlah besar orang telah muncul. Perkiraan awal dari orang-orang yang saat ini bergerak menuju dataran akan berjumlah 10 juta. Jumlah ini benar-benar mencengangkan. Ini hanyalah puncak gunung es. Setiap tahun ketika tambak abadi era kuno dibuka, setidaknya 100 juta orang akan datang untuk mencari ketenarannya. Aku percaya mayoritas dari mereka telah tiba di lautan kabut yang tak terbatas sekarang, kata Kepala Sekolah Cloud Thunder Pavilion. Sebanyak itu, harga memasuki Immortal Pond era kuno setinggi itu, sebenarnya ada banyak orang yang mampu membayar harga seperti itu? Mendengar kata-kata itu, semua orang tercengang. Hahaha, kalian semua terlalu banyak berpikir tentang ini. Kolam abadi zaman kuno sebenarnya selalu ditutupi oleh formasi besar. Tidak hanya seseorang tidak mampu memasuki dataran, seseorang bahkan tidak bisa melihatnya. Itu karena formasi besar itu mampu menyembunyikan seluruh dataran tanpa batas ini. Orang-orang ini hanyalah orang-orang yang datang untuk mencari ketenarannya, orang-orang yang ingin melihat kediaman elf era kuno. Adapun jumlah orang yang benar-benar mampu memasuki Immortal Pond era kuno untuk berlatih, mereka akan berjumlah tidak lebih dari 10.000, kata Kepala Sekolah Cloud Thunder Pavilion. Hampir 10.000 orang, bukan? Lalu bukankah itu berarti hampir atau lebih dari 10.000 Royal Armament berkualitas tinggi akan berakhir di tangan peri kuno? Itu bukan jumlah yang kecil. Meskipun Kepala Sekolah Cloud Thunder Pavilion telah membersihkan keraguan di hati para murid. Tetapi setelah berpikir bahwa peri kuno akan mendapatkan lebih dari 10.000 persenjataan kerajaan berkualitas tinggi setiap tahun, semua orang yang hadir semua terperangah dengan takjub. Meskipun mereka semua adalah murid yang paling menonjol dan semuanya memiliki persenjataan kerajaan yang berkualitas tinggi. Tetapi itu semua adalah hadiah yang diberikan kepala sekolah mereka kepada mereka sebelum mengirim mereka ke Gunung Cianwood. Dengan kata lain, sebelum menerima hadiah itu, sangat jarang bahkan bagi mereka, yang begitu luar biasa, untuk memiliki persenjataan kerajaan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, mereka tahu betul betapa berharganya persenjataan kerajaan yang berkualitas tinggi. Tuan Kepala Sekolah, apa itu? Tepat pada saat ini, Chu Feng mengarahkan pandangannya ke kedalaman lautan kabut. Apa yang salah? Mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh Chu Feng, banyak murid merasa bingung. Mereka benar-benar bingung, itu karena satu-satunya yang mereka lihat adalah kabut putih tanpa batas. Selain kabut putih tak terbatas itu, tidak ada yang lain di sana. Teman kecil Chu Feng, penglihatan kamu benar-benar hebat. Dengan kultivasi kamu benar-benar berhasil melihat hal itu. Pada saat ini, Kepala Sekolah Cloud Thunder Pavilion tidak dapat menahan dirinya untuk memuji Chu Feng. Sebenarnya, selain dia, semua tetua manajemen yang hadir memandang ke Chu Feng dengan tatapan yang berisi kejutan dan kekaguman. Ini terutama benar bagi para tetua manajemen dari Cloud Thunder Pavilion, tatapan mereka bahkan mengandung kecemburuan yang tidak bisa disembunyikan. Melihat muridnya yang luar biasa, Kepala Sekolah Chu Feng, Sikong Zaixing, tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Chu Feng dan berkata, itu disebut jarum abadi era kuno. Bab 1054 jenis kilat. Jarum abadi zaman kuno. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Sikong Zaixing,
tatapan Chu Feng memandang lautan kabut yang tak terbatas menjadi lebih fokus. Ternyata kedalaman lautan kabut ini adalah jarum putih besar seperti pedang. Benda itu sangat besar. Itu membentang dari lautan kabut sampai ke awan di atas. Namun, karena kenyataan bahwa jaraknya benar-benar terlalu jauh dan warna dari jarum yang sangat besar itu sama sekali tidak menarik, itu membuat orang biasa tidak mungkin melihatnya. Bahkan Martial Kings peringkat rendah tidak mampu menangkap pandangan itu. Namun, Chu Feng berbeda. Chu Feng telah berlatih di mata surga. Bahkan jika dia tidak menggunakan mata langitnya, penglihatannya yang biasa masih jauh melebihi mata para raja bela diri biasa. Jarum abadi era kuno berasal dari pon abadi immortal. Legenda mengatakan bahwa jika seseorang mampu mencapai wilayah terdalam dari immortal pon era kuno, mereka akhirnya akan memicu jarum abadi era kuno ini. Menyebabkannya mengeluarkan petir mempesona yang menutupi setengah dari seluruh dataran. Itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Selain itu, dikatakan bahwa Immortal Needle era kuno akan melepaskan berbagai warna petir berdasarkan ras orang yang memicu itu. Untuk peri kuno, itu akan berwarna hijau. Untuk binatang buas dan binatang buas lainnya, itu akan berwarna merah. Jika itu adalah manusia yang memicu itu akan mengeluarkan warna emas. Dijelaskan Sikong Zaixing. Bukannya itu berarti bahwa meskipun peri era kuno bukan manusia, mereka juga berbeda dari binatang buas? Setelah mendengar bahwa warna yang akan dipicu oleh peri-peri kuno berbeda dengan manusia dan binatang buas, Chu Feng bertanya ingin tahu. Tentu saja, elf era kuno adalah jenis ras khusus. Penampilan mereka lebih mirip dengan manusia. Namun, sifat mereka berbeda dari manusia hingga tingkat tertentu. Umur mereka umumnya lebih lama dari manusia. Selain itu, dikatakan bahwa bakat mereka untuk budidaya bela diri juga sangat melampaui bakat manusia biasa. Itu karena mereka mengendalikan kekuatan semacam garis keturunan khusus. Singkatnya, peri era kuno adalah makhluk yang sangat kuat. Menurut legenda, kekacauan telah terjadi di era kuno sebelumnya. Semua ras dari era itu padam. Agar peri kuno tidak dapat terus hidup, ini menandakan betapa kuatnya mereka. Oleh karena itu, harus dikatakan bahwa mereka adalah ras yang hebat, ras yang patut dihormati dan dihormati, jelas Sikong Zaixing. Jadi seperti itu. Tampaknya elf era kuno benar-benar ras yang menonjol dari masa. Chu Feng mengangguk. Dia kemudian bertanya, tapi, bagaimana tepatnya jarum abadi era kuno ini dipicu? Apakah orang-orang bersaing untuk mengendalikan jarum abadi era kuno setelah memasuki tambak abadi era kuno dan pemenang memiliki hak untuk memicu petir? Tidak, tidak sesederhana itu. Jika seseorang ingin melepaskan petir di Immortal Needle era kuno, seseorang harus memicu Needle Immortal era kuno. Adapun untuk memicu Immortal Needle era kuno, seseorang harus mencapai wilayah terdalam dari Immortal Pon era kuno. Kolam abadi era kuno mengandung energi alam yang sangat padat serta kekuatan khusus. Semakin dalam, semakin kuat kekuatan itu. Namun, tidak semua orang mampu menahan kekuatan yang kuat itu. Selain itu, kekuatan itu tidak menguji kultivasi seseorang. Alih-alih ini menguji kemauan, daya tahan, tekad, dan bakat seseorang untuk berkultivasi. Ini adalah alasan mengapa tidak semua orang bisa mencapai bagian terdalam dari Immortal Pon era kuno. Adapun orang-orang yang mampu mencapai bagian terdalam dari Immortal Pon era kuno, mereka semua sangat luar biasa. Itu juga karena ini sehingga semua orang merasa bahwa bisa memicu jarum abadi era kuno adalah hal yang sangat terhormat dan mulia. Jadi, setiap tahun ketika tambak abadi zaman kuno dibuka, tujuan dari sebagian orang yang memasukinya bukan hanya untuk melatih dan malah memicu jarum abadi era kuno. Itu karena jika ada di antara mereka yang bisa memicu jarum abadi era kuno, itu menandakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki bakat luar biasa. Tidak hanya akan menghasilkan ketenaran dan kehormatan bagi diri mereka sendiri, itu juga akan membawa ketenaran dan kehormatan bagi seluruh umat manusia. Namun, sayangnya, di wilayah Qianwood, di kolam abadi era kuno yang dikendalikan oleh Gunung Qianwood, tidak ada yang pernah berhasil memicu jarum abadi era kunonya. Sedangkan untuk Immortal Pon era kuno yang dikendalikan oleh Elf era kuno, tidak ada satupun manusia atau binatang buas yang pernah memicu jarum abadi era kuno juga. Setiap saat ketika jarum abadi era kuno dipicu, itu akan selalu mengeluarkan petir berwarna hijau, jelas Sikong Zaixing. Itu juga karena ini bahwa ada orang yang menduga bahwa jarum abadi era kuno hanya akan melepaskan petir berwarna hijau dan bahwa petir berwarna emas ketika dipicu oleh manusia dan petir berwarna merah ketika dipicu oleh binatang buas hanya omong kosong. Lagi pula, sampai sekarang, setiap kali jarum abadi era kuno dipicu, petir yang dilepaskan akan selalu berwarna hijau.
Bahkan ada orang yang percaya bahwa tidak ada yang namanya memicu Immortal Needle era kuno. Mereka percaya bahwa Immortal Needle era kuno sama sekali tidak dipicu oleh individu tetapi sebaliknya adalah semacam fenomena alam yang tidak terkendali dari Immortal Pons era kuno. Tambah Kepala Sekolah Cloud Thunder Pavilion. Betul, jika elf era kuno memiliki kekuatan untuk memicu jarum abadi era kuno, maka mereka akan dapat menyebabkan jarum abadi era kuno untuk melepaskan petir hijau setiap tahun. Namun, hal yang membingungkan adalah bahwa setiap tahun peri era kuno akan memasuki kolam abadi era kuno. Namun, untuk Immortal Needles era kuno di Pon Immortal era kuno, mereka belum mengeluarkan petir apapun selama lebih dari selusin tahun sekarang. Itulah sebabnya orang-orang merasa bahwa jarum abadi era kuno yang dapat dipicu hanyalah palsu. Sebuah kebohongan yang dibuat oleh peri elf kuno untuk menunjukkan kekuatan mereka. Petir abadi jarum era kuno hanyalah fenomena alam. Shikong Zixing juga mengangguk. Dia tidak menolak teori ini dari Kepala Sekolah Cloud Thunder Pavilion dan malah menyuarakan persetujuannya. Tidak peduli apa, kita akan tahu begitu kita mencobanya sendiri. Chu Feng tidak mengambil spekulasi Shikong Zixing dan mereka ke dalam hatinya. Sebagai gantinya, dia menatap jarum abadi era kuno dan misterius di kejauhan dan menunjukkan sedikit senyum. Saudara junior Chu Feng, kamu tidak mungkin berpikir untuk memasuki bagian terdalam dari Immortal Pon era kuno untuk memicu jarum abadi era kuno itu, bukan? Aku mendesak kamu untuk, dengan segala cara, tidak melakukan hal seperti itu. Melihat reaksi Chu Feng itu aneh, Wang Wei diam-diam mengiriminya transmisi suara untuk menasihatinya. Kenapa tidak? Chu Feng bingung. Sebelumnya, Kepala Sekolah Lord mengatakan bahwa bagian terdalam Immortal Pon di era kuno mengandung energi yang sangat kuat. Energi itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan orang biasa. Jika kamu dapat menahannya, maka itu tidak masalah. Tetapi jika kamu tidak dapat melakukan itu, cedera ringan akan kehilangan kesadaran selama beberapa hari sedangkan cedera serius akan meledak dan sekarat di tempat. Pergi ke bagian terdalam dari Immortal Pon era kuno adalah hal yang sangat berbahaya. Setiap tahun, ada banyak murid yang luar biasa, baik manusia maupun binatang buas, yang akhirnya kehilangan nyawa mereka di bagian terdalam dari kolam abadi era kuno. Itu juga alasan mengapa kolam abadi era kuno memiliki nama lain, Makam Jenius, jelas Wang Wei. Makam Jenius? Apakah kamu menyiratkan bahwa tidak ada yang berhasil memasuki bagian terdalam dari kolam abadi era kuno? Tanya Chu Feng. Itu tidak benar juga. Memang ada orang-orang yang telah masuk ke bagian terdalam dari kolam abadi era kuno dan kembali hidup-hidup. Namun, terbukti bahwa tidak ada dari mereka yang benar-benar berhasil mencapai bagian terdalam. Sebaliknya, mereka hanya mencapai tempat di mana mereka mampu menahan energi, berhenti dan mulai berlatih di air. Adapun elf era kuno, mereka juga akan memasuki kolam abadi era kuno bersama kita setiap tahun. Selain itu, mereka semua akan bergerak menuju wilayah terdalam. Namun, mereka mampu kembali dengan selamat. Kata Wang Wei, jika mereka mampu melakukannya, mengapa kita tidak mampu? Mendengar jawaban Wang Wei, Chu Feng tersenyum. Senyumnya mengandung sedikit kekeraskepalaan. Bab 1055 Penghinaan Publik. Itu tidak benar. Legenda mengatakan bahwa elf era kuno dilahirkan dari kolam abadi era kuno ini. Kekuatan garis keturunan elf era kuno tidak dapat dipisahkan dari pon abadi immortal era kuno. Dengan demikian, mereka secara alami dapat berlatih di kolam abadi era kuno seperti yang mereka inginkan. Namun, kami tidak mampu melakukan itu. Kami tidak kompatibel dengan kolam abadi era kuno. Jika kami ingin masuk ke wilayah terdalam, itu akan menjadi ujian dari tekad kami. Singkatnya, tempat itu benar-benar berbahaya. Wang Wei menyarankan. Perjalanan dengan Chu Feng selama beberapa hari ini, dia sampai pada, kurang lebih, pemahaman tentang Chu Feng. Dia merasa bahwa meskipun Chu Feng kuat, dia seringkali akan menangani masalah dengan sangat berlebihan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dia takut bahwa Chu Feng akan, untuk tujuan memperoleh kekuatan yang lebih kuat, atau, seperti yang orang lain katakan, untuk tujuan kehormatan dan kemuliaan umat manusia. Masuk ke wilayah terdalam dari kolam abadi era kuno untuk memicu immortal era kuno itu. Jarum yang tidak ada yang tahu apakah itu nyata atau tidak, dapat diaktifkan atau tidak, dan kehilangan nyawanya karena melakukan itu. Kakak senior Wang Wei, terima kasih atas niat baik kamu. Namun, aku masih ingin mencoba memasuki wilayah terdalam dari Immortal Pon era kuno. Bagaimanapun, kami telah membayar biaya pendaftaran yang mahal. Jika aku tidak pergi dan mencoba memasuki tempat itu, maka itu benar-benar akan sia-sia. Namun, kakak senior Wang Wei bisa tenang. Meskipun aku, Chu Feng, kadang-kadang ceroboh dalam cara aku menangani berbagai hal, aku masih seseorang yang tahu tentang kesopanan.
Aku pasti tidak akan bersikeras pergi ke suatu tempat sendirian jika aku tahu bahwa aku pasti akan dibunuh. Jika aku adalah orang yang bodoh, aku mungkin tidak akan bisa hidup sampai hari ini, apalagi datang ke tanah suci martialisme. Seolah-olah dia telah melihat melalui apa yang dipikirkan Wang Wei. Chu Feng tersenyum dan berkata kepada dia dengan transmisi suara. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Wang Wei terkejut. Ekspresi malu segera muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia terlalu meremehkan Chu Feng. Itu persis seperti yang dikatakan Chu Feng, jika dia benar-benar orang yang gegabah, bagaimana mungkin dia bisa terus hidup dengan aman sampai sekarang? Dengan demikian, Wang Wei berhenti berusaha menasehati Chu Feng dan bukannya menampilkan senyum minta maaf padanya. Ayo pergi. Kami telah cukup melihat pemandangan sekarang, saatnya bagi kita untuk turun. Jika perhitungan aku tentang waktu yang tepat, maka tambak abadi era kuno ini akan segera terbuka. Tepat pada saat ini, Si Kong Zixing tersenyum ringan dan berkata, segera, dengan niat darinya, kapal perang mulai terbang ke bawah. Karena kenyataan bahwa mereka saat ini berada di atas lautan kabut, ini menyebabkan mereka masuk ke dalam lautan kabut ketika kapal perang mulai turun. Dalam sekejap, pemandangan di sekitarnya sepenuhnya diganti dengan kabut putih. Setelah mereka melewati lautan kabut, pemandangan baru muncul di depan mata mereka. Hal pertama yang masuk ke Chu Feng dan mata yang lain adalah sosok bergerak yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ada beberapa binatang raksasa di antara mereka. Sejauh mata memandang, paling tidak ada hampir 1 juta tokoh seperti itu. Orang-orang berada dalam banyak kelompok yang berbeda dari 3 hingga 5. Mayoritas dari mereka berasal dari kekuatan yang berbeda. Namun, ada juga banyak penyendiri. Tapi, terlepas dari itu, persis seperti yang dikatakan Si Kong Zixing dan kepala sekolah Cloud Thunder Pavilion, jumlah orang yang datang ke sini untuk bergabung dalam kesenangan itu benar-benar banyak. Pada saat ini, tatapan Chu Feng tidak berhenti pada sosok padat seperti semut ini. Tatapannya dilemparkan ke bagian terdalam, ke bagian atas tembok besar yang mencapai ke lautan kabut. Konstruksi dinding itu sangat spektakuler. Selain itu, baik bentuk dan penampilannya menonjol dari massa. Itu dibentuk dengan batu-batu putih besar yang memberinya tidak hanya stabilitas yang kuat tetapi juga estetika artistik. Hal yang paling penting adalah bahwa tembok itu menutup garis pandang semua orang. Meskipun Chu Feng tahu bahwa apa yang mungkin terletak di balik tembok itu mungkin adalah rumah peri kuno, dia masih tidak mampu melihat melewati dinding. Itu karena kekuatan khusus tertanam ke dinding ini. Itu menyebabkan bahkan mata surgawi Chu Feng tidak mampu melihatnya. Bahkan, seluruh dataran itu seperti formasi yang sangat besar. Pada saat Chu Feng melewati lautan kabut yang tak terbatas itu, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak lagi mampu menggunakan kekuatan rohnya. Ini pasti karena formasi yang tak terlihat itu. Lihat, itu hutan Cianwood Selatan. Hutan Cianwood Selatan telah datang. Orang harus tahu bahwa mereka adalah kekuatan tambahan yang paling asli dari Gunung Cianwood. Wow, ini benar-benar hutan Cianwood Selatan. Semuanya, cepat, lihat mereka. Itu adalah orang-orang dari hutan Cianwood Selatan. Tiba-tiba, teriakan alarm mulai terdengar dari bawah. Selain itu, jumlah orang yang berkumpul semakin banyak, suara-suara menjadi semakin keras. Dalam sekejap, hampir semua orang mengangkat kepala untuk melihat. Tatapan mereka dilemparkan pada kapal perang tempat Chu Feng dan mereka berada. Selain itu, banyak dari orang-orang memiliki cahaya yang menyala di mata mereka ketika mereka menatap mereka. Meskipun kapal perang yang ditumpangi Chu Feng dan mereka tidak besar, kapal itu memiliki spanduk Southern Cianwood Forest. Jadi, ketika mereka turun dari langit, sangat mudah bagi orang lain untuk menemukan bahwa mereka adalah hutan Cianwood Selatan. Selain itu, karena kekuatan tambahan dari Gunung Cianwood secara alami melampaui kekuatan lain, mereka ada yang banyak kekuatannya tidak berani menyinggung. Dan hutan Cianwood Selatan adalah kekuatan tambahan yang asli dengan reputasi terkenal, jadi, terlepas dari betapa memburuknya mereka sekarang, mereka masih akan menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, para tetua dan murid-murid manajemen Southern Cianwood Forest mengangkat dada mereka dan menunjukkan ekspresi bangga di wajah mereka. Itu karena pada saat ini, ego mereka telah memperoleh kepuasan sejati. Ya ampun, siapa ini? Bukankah ini kekuatan cabang Gunung Cianwood yang paling asli, hutan Cianwood Selatan? Namun, tepat pada saat orang-orang dari hutan Cianwood Selatan menikmati suasana yang dipandang oleh orang lain, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar. Berbalik untuk melihat, tidak hanya semua tetua manajemen hutan Cianwood Selatan. Bahkan kepala sekolah dan tetua pavilion Guntur Cloud mulai berkerut dan menunjukkan ekspresi ketidaksenangan di wajah mereka. Itu karena, pada saat ini, sekelompok besar orang sedang berjalan ke arah mereka.
Mereka semua adalah ahli dari generasi yang lebih tua. Perkiraan kasarnya adalah beberapa ribu orang. Jumlah ini berkali-kali lebih unggul dari jumlah orang yang datang dari Southern Cianwood Forest dan Cloud Thunder Pavilion. Mereka juga memiliki kesederhanaan luar biasa. Orang-orang ini terdiri dari banyak kekuatan yang berbeda. Salah satu kekuatan di antara mereka adalah Sekte Hikmat Besar. Tidak hanya mereka sama dengan hutan Cianwood Selatan dan Pavilion Guntur Awan, menjadi kekuatan anak perusahaan tingkat kedua dari Gunung Cianwood. Mereka juga merupakan kekuatan yang bermusuhan terhadap Pavilion Guntur Awan. Adapun kekuatan lain di antara mereka, itu disebut Black Piton Stronghold. Itu juga kekuatan anak perusahaan tingkat kedua dari Gunung Cianwood. Meskipun mereka semua adalah kekuatan tambahan tingkat 2 di bawah Gunung Cianwood, kekuatan Black Piton Stronghold ini sedikit lebih kuat. Bahkan jika dibandingkan dengan Cloud Thunder Pavilion dan hutan Cianwood Selatan. Selama beberapa tahun terakhir, mereka berada di pusat perhatian dan merupakan salah satu kekuatan tangguh yang terkenal secara publik di wilayah ini. Sedemikian rupa sehingga dalam hal reputasi, mereka telah melampaui hutan Cianwood Selatan. Selain itu, dalam kelompok orang itu, selain Black Piton Stronghold dan Great Wisdom Sect, ada juga 3 kekuatan tambahan tingkat 2 dan hampir 100 kekuatan tambahan tingkat ketiga. Jelas bahwa mereka telah dipanggil oleh Black Piton Stronghold. Selain itu, niat mereka untuk datang bukanlah kebaikan. Itu karena orang yang berbicara sebelumnya adalah kepala Black Piton Stronghold, seorang lelaki tua berkulit gelap dengan kepala penuh rambut putih. Dia memiliki senyum di wajahnya tetapi orang dapat mengatakan bahwa di balik senyum itu menyembunyikan kekejamannya. Kepala sekolah, sudah setahun sejak kita terakhir bertemu. Aku percaya bahwa kamu semua telah baik sejak kita terakhir bertemu. Terlepas dari niat para tamu, mereka, bagaimanapun, semua kekuatan tambahan di bawah Gunung Cianwood. Karena itu, ketika mereka berjalan, Si Kong Zixing menangkupkan tinju dengan sopan dan menyapa mereka. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa tidak ada dari mereka yang benar-benar menanggapi sikap sopan Si Kong Zixing? Khususnya kepala Black Piton Stronghold, dia bahkan mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir dan, dengan suara nyaring, berkata, Gunung Cianwood adalah penguasa domain Cianwood kami. Tidak perlu meragukan kekuatan mereka. Mereka adalah salah satu kekuatan terkuat yang terkenal secara publik di seluruh tanah suci martialisme. Ada banyak ahli dan jenius yang tak terhitung jumlahnya di dalam Gunung Cianwood. Bahkan badan suci yang bisa menimbulkan tanda-tanda abnormal tidak terbatas hanya pada 1 atau 2 di Gunung Cianwood. Dengan Gunung Cianwood yang begitu kuat, jumlah kekuatan tambahan mereka tak terhitung. Hingga hari ini, ada total 5 kekuatan anak perusahaan kelas 1, beberapa ratus anak perusahaan kelas 2 dan beberapa ribu anak perusahaan kelas 3. Namun, aku percaya bahwa setiap orang yang hadir harus tahu bahwa Gunung Cianwood hanya memiliki 4 kekuatan tambahan yang asli. Mereka masing-masing adalah hutan Cianwood Timur, Selatan, Barat dan Utara. Dan sekarang, hutan Cianwood Timur, Barat dan Utara adalah di antara 5 kekuatan anak perusahaan kelas 1. Mereka telah memegang 3 di antara 5 kekuatan anak perusahaan kelas 1 dan secara publik diterima sebagai 3 kekuatan anak perusahaan terkuat di antara semua kekuatan anak perusahaan dari Gunung Cianwood. Namun, lihat hutan Cianwood Selatan ini. Mereka juga adalah kekuatan anak perusahaan yang asli. Namun, mereka telah jatuh begitu rendah untuk menjadi anak perusahaan kelas 2. Sedemikian rupa sehingga bahkan di antara kekuatan anak perusahaan kelas 2, mereka adalah di antara tingkat terbawah. Kepala Sekolah Si Kong, aku ingin bertanya, apakah kamu pernah merasa malu? Kepala Black Piton Stronghold tiba-tiba melemparkan matanya yang tersenyum ke arah Si Kong Zixing.